Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur, senang sekali hari ini saya bisa kembali menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terangi hati kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami ketika membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mampu menangkap setiap pesan yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Pakailah hamba-Mu yang dengan keterbatasan ini untuk menyampaikan firman. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Titus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Titus pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Dan saya memberikan judul khotbah atau renungan saya hari ini adalah Injil yang mengubah hidup kita. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini atau bagian yang kita baca ini mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa setiap Injil, setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, entah itu di hari Minggu atau tengah minggu atau setiap hari kita renungkan, saudara, seharusnya bukan hanya berhenti untuk kita dengar, tetapi seharusnya Injil atau firman Tuhan itu yang sudah kita dengar itu juga mengubahkan hidup kita setiap hari. Saudara, seorang petani di desa menanam 2 petak sawah dengan tanaman padi, saudara. Ya, yang satu ia tanami benih unggul dan kemudian dirawat, saudara ya, dengan disiram, dipupuk dan dibersihkan dari rumput-rumput liar. Tetapi saudara, yang satu lagi ia tanami benih yang biasa ya, dan juga jarang untuk dirawat. Beberapa bulan kemudian, saudara, petani ini panen, saudara. Hasilnya sangat berbeda. Sawah yang pertama, saudara, menghasilkan padi yang bagus, yang lebat dan berkualitas. Sedangkan satu tanah lagi di petak yang kedua, saudara, hasilnya sedikit kurang dan sedikit kurang memuaskan, saudara. Petani itu berkata, saudara, bukan hanya tanahnya yang sama, saudara, tetapi benih yang masuk dan cara merawatnya menentukan hasilnya. Saudara, demikian juga dengan Injil, saudara. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sungguh-sungguh kita terima di hati dan kita hidupi setiap hari, saudara, maka hidup kita akan berubah. Dari kebiasaan yang lama, saudara, yang mungkin kita egois menjadi mengasihi. Mungkin kita dalam kebiasaan-kebiasaan hidup yang lama, kita mudah sekali putus asa, kita mudah sekali khawatir dan diubahkan oleh Tuhan oleh karena firman Tuhan yang ada, yang masuk di dalam hati kita, saudara sekalian. Mari kita membaca bersama-sama, saudara, di dalam Titus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan membaca untuk saudara. Demikian firman Tuhan dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dan Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Saudara, ada beberapa hal penting yang kita tangkap dari bagian ini, saudara. Bagaimana Injil itu mengubahkan kehidupan kita, saudara. Yang pertama, saudara, Injil itu menumbuhkan iman kita. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus membuka suratnya ini dengan berkata bahwa pelayanannya adalah untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Dalam ayat pertama mengatakan untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Artinya apa? Injil firman Tuhan membuat iman kita bertumbuh dan menjadi kuat. Ingat, saudara, iman bukan hanya tahu tentang Yesus. Iman bukan hanya berhenti pada pikiran kita, pada knowledge kita, saudara, tetapi percaya penuh kepada Yesus dan bersandar kepada Yesus
dengan dalam segala keadaan kita, saudara. Saudara, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, sakit penyakit, pergumulan ekonomi, dan pergumulan apapun juga, saudara, iman yang kita miliki, saudara, membuat kita tetap bertahan dan mampu untuk terus berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah berkata dalam Roma 10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Artinya, saudara, semakin kita mendengar dan membaca firman Tuhan, semakin iman kita bertumbuh. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, seperti petani yang menanam benih di sawah. Kalau benihnya baik dan dirawat, maka benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah yang memuaskan, panen yang baik, saudara sekalian. Tetapi kalau benih itu dibiarkan begitu saja, maka apa yang terjadi? Hasilnya tidak akan maksimal, hasilnya tentu bisa lagi mengecewakan, saudara. Demikian juga dengan iman kita, saudara. Kalau kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, kita rajin datang beribadah, kita bersekutu, kita tidak lagi menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, saudara, maka iman kita akan bertumbuh kuat. Saudara, mari kita bertanya dalam hidup kita pada diri kita sendiri, saudara. Apakah kita hanya datang ke gereja sebagai kebiasaan? Ataukah kita datang ke gereja karena kita sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepada Tuhan dalam hidup kita setiap hari? Ini sangat menentukan sekali. Ingat, saudara, Injil itulah, saudaraku, yang menumbuhkan iman kita. Injil itulah yang akan memperkokoh iman kita. Semakin kita dekat dengan firman Tuhan, semakin kita dekat dengan Injil, semakin kita banyak merenungkan firman Tuhan, ada kekuatan yang baru untuk kita menghadapi zaman yang semakin hari semakin berat itu, saudara. Kebenaran yang kedua, saudara, yang saya ingin sampaikan kepada saudara hari ini adalah bagaimana iman itu, saudaraku, bukan hanya menumbuhkan iman, menumbuhkan kekuatan dalam hidup kita, tetapi Injil itu mengubahkan cara hidup kita, saudara. Paulus melanjutkan dengan berkata bahwa Injil membawa kita kepada pengetahuan akan kebenaran yang sesuai dengan ibadah kita. Artinya, saudaraku, kebenaran firman Tuhan bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dijalani. Kebenaran firman Tuhan bukan hanya untuk kita simpan, untuk mengisi pengetahuan knowledge kita, tidak. Tetapi untuk kita lakukan, kita jalani dalam kehidupan kita, saudara. Kalau seseorang benar-benar percaya kepada Tuhan, maka hidupnya akan berubah. Cara bicaranya berubah, sikapnya berubah, keluarga dan tetangganya pun juga akan berubah, saudara. Ia akan menjadi lebih sabar, lebih jujur, lebih suka mengasihi, lebih suka untuk menolong dan lain sebagainya. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22, saudara, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Hendaklah kamu, saudaraku, menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, seperti kalau kita menanam pohon mangga, kita tidak mungkin, saudara, berharap buahnya pepaya. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Demikian juga, saudara, orang yang percaya kepada Kristus, hidupnya akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa dilihat, dinikmati oleh orang di sekitarnya. Saudara, mari kita bertanya, apakah hidup kita di rumah, di ladang, di pasar, di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat mencerminkan iman kita kepada Tuhan? Apakah orang lain bisa melihat Kristus dalam hidup kita? Apakah sebaliknya, dalam hidup kita yang dilihat oleh orang lain ada sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan iman Kristen? Saudara, ingat baik-baik bahwa Injil bukan hanya memperkokoh iman kita, saudara, tetapi Injil, firman Tuhan, seharusnya mengubahkan cara hidup kita bermasyarakat dan bergereja. Kebenaran yang ketiga yang saya mau katakan kepada saudara hari ini adalah bahwa Injil itu memberi pengharapan yang pasti. Rasul Paulus juga berkata bahwa Injil memberi kita pengharapan akan hidup yang kekal, yang dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup di dunia ini tidak selalu mudah. Ada saat-saat kita sakit, ada saat-saat kita mengalami gagal panen, ada saat-saat kita mengalami kelemahan tubuh, mengalami kesulitan ekonomi, ataupun masalah di dalam keluarga rumah tangga kita. Tetapi firman Tuhan, saudara sekalian dikasihi, mengingatkan kita
bahwa penderitaan di dunia ini bukan akhir dari segalanya. Penderitaan yang kita alami di dunia ini bukan akhir dari semuanya. Ada hidup kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16, setiap orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu ayat yang sangat jelas sekali, setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dia tidak akan mengalami kebinasaan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti petani yang sabar menunggu musim panen. Walaupun saudaraku sekarang dia capek bekerja, dia berlelah lelah saudara, dia tiap pagi pergi ke ladang, tiap hari berpanas-panasan, mereka hidup menderita saudara mungkin saat itu. Tetapi saudara serasa capek bila bekerja di sawah, di ladang itu saudara, dia tetap semangat karena ia tahu bahwa suatu saat ini nanti dia akan panen. Demikian juga kita saudara, walaupun hidup kita di dunia ini penuh dengan tantangan, hidup kita di dunia ini penuh dengan pergumulan saudara, kita tetap setia karena kita memiliki satu pengharapan kekal dari Tuhan. Jangan kembali menjadi orang yang mudah untuk putus asa. Peganglah selalu janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta, dan apa yang pernah dia janjikan pasti akan digenapi. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Injil Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengar, adalah firman yang menumbuhkan iman kita, yang mampu mengubahkan cara hidup kita, yang memberi kita pengharapan yang pasti. Mari kita saudara percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan tetap setia sampai Tuhan datang kembali. Mari kita perkuat semangat kita untuk terus membaca firman Tuhan. Mari kita terus semangat untuk belajar menggali firman Tuhan, mendapatkan pengajaran-pengajaran yang baru dari kebenaran firman Tuhan setiap hari. Karena disitulah iman kita akan bertumbuh dan menjadi kuat. Saudara, Injil, firman Tuhan yang kita dengar menumbuhkan iman kita. Injil yang kita dengar saudaraku akan mengubahkan cara hidup kita. Firman Tuhan, Injil yang kita dengar itu saudara, akan memberi pengharapan yang pasti di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti ini saudara. Kiranya Tuhan menguatkan iman kita, mengubah hidup kita, dan memberi kita pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Sungguh menolong kami Tuhan untuk memahami, mengerti bahwa firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami, Injil firman Tuhan yang kami dengar, kami baca setiap hari, sesungguhnya Tuhan, semua itu adalah untuk menumbuhkan iman kami, untuk membuat kami semakin kuat, untuk menumbuhkan hidup kami, mengubahkan hidup kami, bahkan memberikan satu keyakinan, pengharapan yang kekal abadi saudara. Tuhan, terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu hari ini, untuk kembali mengingatkan kami, untuk selalu dekat dengan firman-Mu, untuk selalu dekat dengan sabda-Mu, sehingga hidup kami, iman kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan, setiap orang yang mendengar firman-Mu hari ini, diberkati oleh Tuhan. Semua pekerjaan, usaha mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, ataupun juga pelayanan setiap saudara-saudara kami selalu diberkati oleh Tuhan. Selalu ada kelimpahan dan kelimpahan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati